Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Nah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, masuk pada ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillah, Alhamdu berbeda dengan Al-Madhu, dan ada pula perbedaan dengan Asyukru. Alhamdu, pujian. Al-Madhu, demikian pula pujian. Perbedaan antara Alhamdu dan Al-Madhu. Alhamdu yaitu pujian dengan pengagungan. Memuji dengan mengagungkan, dengan mencintai. Berbeda dengan Al-Madhu, pujian tanpa pengagungan, tanpa ada kecintaan. Ketika mungkin seseorang dia melihat ada kendaraan bagus, dia memujinya, kendaraan tersebut bagus. Tidak ada pengagungan, tidak ada kecintaan dari hati dia terhadap kendaraan tersebut. Tetapi dia memuji dengan lisannya bagusnya kendaraan tersebut. Ya. Sedangkan Alhamdu adalah pujian dengan mengagungkan, dengan mencintai. Nah, yang demikian untuk Allah. Kita memuji Allah dengan mengagungkannya. Kita memuji Allah dengan mencintainya. Nah, persamaan pada Alhamdu dan Al-Madhu, persamaannya itu semua dilakukan dengan lisan. Ya, pujian dengan lisan. Kalau tadi Alhamdu ada tambahan pula dengan hati. Alhamdu, sedangkan Al-Madhu hanya dengan lisan. Baik. Jadi nama Nabi Muhammad diambil dari kalimat Alhamdu. Muhammad, Alhamdu. Yang terpuji selalu setiap ucapan dan perbuatannya, yang selalu mendatangkan kebaikan pada setiap tutur kata dan perbuatannya. Karena itu beliau selalu dan terpuji, dan beliau dicintai dan diagungkan. Nah, sedangkan Al-Madhu, madh, pujian, ya, hanya sebatas pada lisan saja. Baik. Ini Al-Madhu. Sedangkan Asyukru, syukur, adalah pujian dengan hati, pujian dengan lisan, dan pujian dengan perbuatan.
Karena itu tidak cukup seseorang dikatakan bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang Allah tuntut dari kita adalah bersyukur. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, syukur haruslah dari hati. Kemudian syukur pula terucap dengan lisan. Dan syukur ditunaikan dengan anggota badan, dengan amal ibadah. Satu-satunya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan ibadah dari hati, lisan, dan anggota badan. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh, dengan ketaatan, dengan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Nah, tidak cukup nikmat yang sebab tersebut datang dari saudara kita dengan hanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah untuk Allah. Sekalipun saudara kita tidak membutuhkan kalimat syukur dari kita karena muamalah yang dia lakukan antara dia dengan Allah. Tetapi sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang insan dia mensyukuri pula sebab. Bukan hanya yang menciptakan sebab, yaitu Allah. Tetapi pula mensyukuri sebab manusia. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sada'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam tajid ma tukafi'uh faqulu jazakallahu khairan." Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, mukafaah. Ya, yang mukafa, yang mukafi, yang setimpal, yang sepadan, yang setara. Fa'ilam tajid, kalau seandainya kau tidak dapat membalas dengan yang setimpal, faqulu jazakallahu khairan. Maka doakanlah atau ucapkanlah jazakallahu khairan. Nah, ini diantara bentuk syukur. Dengan perbuatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramal kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Ya, jadi enggak dikatakan bersyukur kalau hanya mengucapkan alhamdulillah saja tanpa dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seseorang dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia taat kepada Allah. Dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak makhluk. Nah, dia jalankan ketakwaan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah karena itu dilarang oleh Allah, karena Allah yang melarangnya. Sedikit faedah, bagaimana seseorang dikatakan dia bertakwa dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin beberapa hari lalu sudah sampaikan ya. Apakah kita sekarang yang di masjid ini dikatakan beribadah dalam meninggalkan misalnya riba, dalam meninggalkan khamr, dalam meninggalkan zina,
dalam meninggalkan judi. Apakah kita sekarang yang sedang di masjid ini dikatakan sedang beribadah, ya, dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tersebut? Nah, jawabannya apa? Yes. Tuh, ada yang pernah Anda sampaikan? Ada yang ingat? Abaturah beribadah. Tidak kita dikatakan beribadah dalam meninggalkan itu semua sampai datang dawa'i, sampai datang memang godaan-godaan untuk melakukan maksiat tersebut. Kita tidak dikatakan beribadah kepada Allah dalam meninggalkan maksiat sampai datang godaan-godaan maksiat tersebut. Sedang seseorang perlu uang, datang tawaran riba, dia tinggalkan itu, maka dia beribadah dalam meninggalkan apa? Ar-riba. Ya, kemudian datang godaan khamr, zina, judi, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya, pada saat itulah dia beribadah dalam meninggalkan maksiat. Jelas ini insyaallah? Ya. Nah, jadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibn Umar Al-Mar'i hafizahullah taala, seseorang dikatakan berniat dalam melakukan ibadah apabila dasar dia melakukan ibadah tersebut adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dia dikatakan beribadah dalam menjauhi maksiat apabila dasar dari dia meninggalkan maksiat tersebut karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan itu terjadi? Ketika dia melakukan ketaatan. Apa yang menyebabkan dia melakukan ketaatan tersebut? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan? Dan kemudian ketika datang godaan-godaan untuk bermaksiat tadi, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya, disitulah dia dikatakan berniat dalam meninggalkan apa? Maksiat. Jelas insyaallah? Baik. Nah, alhamdulillah kita kembali ya. Alhamdulillah alif lam pada kalimat hamd adalah lil istighraq, mencakup seluruh macam bentuk pujian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini pun belum bisa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Karena itu Allah turunkan ayat pertama ini di surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau belum bisa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau ayat pertama di surat Al-Fatihah ini. Kapan Rasulullah SAW bisa memuji Allah dengan sempurna? Aba Mu'ad, kapan Rasulullah SAW bisa memuji Allah dengan sempurna? Aba Turab, kapan itu? Ketika setelah didatangi oleh seluruh manusia, setelah mereka mendatangi Adam, setelah mereka mendatangi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung sujud di bawah arsy. Fa'alhamani Rabbi al-mahamidah kullah. Sebagaimana riwayat di Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian seluruhnya. Yang belum Allah bukakan itu ketika Rasulullah di dunia. Barulah Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuja dan memuji Allah dengan sempurna. Rasulullah SAW beliau tidak langsung meminta syafaat kepada Allah karena memang perlu izin. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tunggu izin sampai
Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkat kepala. Berdoalah, mintalah, engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Allahumma ummati ummati. Nah, barulah Rasulullah SAW meminta syafaat. Minta dipercepat pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam barulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian sempurna itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy, yang tujuannya untuk diminta izin, dikasih izin untuk minta syafaat. Baik. Nah, di dunia kalimat pujian kepada Allah yang sempurna adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala macam bentuk puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mencakup, yang sudah dibukakan kepada Nabi, yang belum dibukakan kepada Nabi, semua bentuk pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pula alif lam di sini pun untuk lil istihqaq wa lil ikhtisas. Ya. Pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah berhak untuk dipuji. Dan pujian seperti alhamdu, seluruh segala macam bentuk pujian itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada makhluk siapapun. Ya. Sekalipun ada orang yang paling berjasa kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kita cintai karena sebab beliau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekalipun beliau adalah sebab. Siapa yang menciptakan sebab? Allah. Siapa yang memudahkan sebab untuk menyampaikan al-haq adalah Allah. Karena itu kalimat alhamdu hanya diberikan untuk Allah khusus. Jadi tadi alif lam pada kalimat alhamdu ada beberapa ya. Yang pertama adalah lil istighraq, mencakup segala macam bentuk pujian. Kemudian alif lam lil istihqaq, berhak. Ya, yang Allah berhak untuk dipuji, nanti akan dibahas nanti. Kemudian lil ikhtisas, khusus. Alhamdu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan ini kepada siapapun. Ya, hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala, atau tadi dikatakan alif lam tadi lil istihqaq, untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diberikan segala macam bentuk pujian dan pujaan. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu terpuji bukan karena hanya limpahan nikmatnya kepada seluruh alam semesta. Bukan hanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terpuji karena memang zatnya yang sempurna. Sebagian orang memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat Allah. Memang betul, itu wajib untuk kita puja dan puji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula akratan fahamilallahu biha wa yashraba syarbatan fahamilallahu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba yang apabila dia makan makanan dia mengucapkan alhamdulillah, yang apabila dia minum minuman kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Allah benar-benar ridha kepada hamba tersebut yang mengucapkan alhamdulillah setelah makan, setelah minum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan terpuji karena nikmat demi nikmatnya yang terus senantiasa melimpah ruah kepada hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala pula terpuji karena tadi yang pertama, zatnya yang sempurna. Zat Allah sempurna. Zat Allah itu sempurna. Hidup Allah, ya, bagaimana azalinya Allah Subhanahu wa taala, abadinya Allah Subhanahu wa taala. Oh, di sana ada juga kok makhluk yang abadi. Apa itu, Kang Sandi? Iya, tulang ekor manusia.
surga neraka, arsy-Nya Allah, Lauhul Mahfuz, qalam. Dua lagi, ruh, Masya Allah. Satu lagi, jazakallah khair. Satu lagi apa? Tempat dua kaki Allah, kursi. Baik. 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk abadi. Berarti ada dong yang menyaingi Allah. Gimana itu jawabannya, San? Oke, mereka itu diabadikan oleh yang maha abadi. Mereka tidak abadi dengan apa? Sendirinya. Tetap ada kekurangan, tidak sempurna. Keabadian makhluk tidak sempurna. Mereka itu diabadikan oleh yang maha abadi, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi. Tidak ada pula makhluk yang azali. Satu-satunya yang azali hanyalah Allah. Dan apabila di sana ada makhluk yang abadi pun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna mereka kemudian berdiri sendiri mengabadikan diri mereka sendiri, tidak ada. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala terpuji pula karena nama-namanya yang husna. Walillahil asmaul husna. Yang tidak ada yang tahu jumlah nama-nama Allah sekarang ini kecuali hanya Allah. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu dengan itu. Allahumma nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan itu, nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, nama-nama yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu dari kalangan malaikat, dari kalangan rasul dan nabi, nama-nama yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu, awista'tarta bihi fil ilmi ghaibi indak. Masih banyak nama yang Allah simpan dalam ilmu, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara nama-namanya yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nanti sujud di bawah arsy. Nama-nama Allah. Dan setiap nama Allah terkandung makna atau sifat yang sempurna. Tidak ada makna yang kosong. Enggak ada makna yang kosong. Makna yang tidak ada arti. Ya, pernah anak pertama kali bertanya ya kepada ikhwah ya di pengajian, apa arti nama Allah? Enggak ada artinya itu. Enggak. Jadi apa intinya? Tidak mungkin ada nama Allah yang tidak ada artinya. Jelas ini ya? Tidak ada nama Allah yang tidak ada arti terpuji, tidak ada arti terbaik. Semua nama Allah itu husna. Apa itu husna? Puncak pada kebaikan. Bukan baik, tetapi puncak pada kebaikan. Mesti semua nama Allah itu husna, berada pada puncak kebaikan. Nah, enggak ada nama Allah yang ngambang, yang enggak dimengerti, yang tidak tahu artinya, enggak. Pasti tahu artinya. Nah, karena itu ad-dahru bukan termasuk dari nama Allah. Karena disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha huwa dahr. Sesungguhnya Allah itu adalah dahr, waktu. Kan nggak jelas artinya. Ad-dahr, bukan nama Allah itu ad-dahr, tetapi Allah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah itu adalah waktu. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan malam dan siang. Ya. Nah, jadi semua nama Allah itu mengandung makna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terpuji karena sifat-sifatnya yang ula. Karena sifat-sifatnya yang ula. Semua sifat Allah mulia. Walillahil mathalul a'la. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang
luhur, yang tinggi, yang sempurna, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, dilihat dari sisi manapun. Yang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufuk dengan Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian buat permisalan untuk Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa menembus dengan ilmu mereka seperti apa sifat Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak bisa dijangkau dengan ilmu manusia Allah Subhanahu wa taala itu. Hal ta'lamu lahu samia, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. La mathil wala taib. La mathila wala nadhira wala syabiha. Nah, ini penting ya, perbedaan antara tiga ini. La mathil wala syabih wala nadhir. Mathil, tidak ada yang sama dengan Allah semuanya 100%. Syabih, tidak ada yang mirip dengan Allah. Mungkin mau 20%-nya syabih, ya, 50%-nya, 10%-nya. Wala nadhir. 1%-nya atau 0,01%-nya pun tidak ada sama dengan Allah. Itu bedanya. Ya, la mathila wala syabiha wala nadhira. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah seluruhnya, atau mungkin sebagian sifat Allah sama, bahkan 1% dari nggak ada. Persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk hanya pada nama umum. Namanya sama-sama tangan. Namanya sama-sama tangan, tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Sama-sama kaki. Ada kaki manusia, ada kaki gajah, ada kaki singa, ada kaki kucing, ada kaki nyamuk, ada kaki semut, ada kaki meja, ada kaki-kaki mobil. Semua persamaan hanya pada nama umum. Ya, untuk hakikat berbeda. Jangankan antara makhluk dengan Allah. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Apapun yang kita lihat di dunia ini seperti kurma dunia, mau seindah, mau sehebat apapun kurma dunia, ya, pernah dikasih tahu oleh orang Jazair, ya, ada kurma besarnya luar biasa di Jazair. Itu warnanya seperti warna emas. Kemudian biji nawahnya itu tembus pandang, dari luar pun kelihatan. Nawahnya itu, bijinya itu kelihatan dari luar, sudahlah besar, warnanya mengkilau. Kemudian apa? Biji nawahnya itu mungkin kita nggak kebayang karena mungkin belum pernah lihat yang seperti itu. Ya enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga nanti apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa-apa yang belum pernah terbetik dalam hati. Belum pernah terkhayalkan seperti apa kurma di surga, anggur di surga. Di surga ada kurma, di surga ada anggur, ada delima. Nanti saja di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kishr, rumman, apa itu? Cangkang buah rumman, delima, cangkang delima itu bisa dibuat teduh untuk 7 orang. Itu saja nggak bisa terbayangkan oleh kita. Cangkang delima kayak kulit manggis lah kita, ya, mirip-mirip kulit manggis. Cangkang buah delima itu bisa untuk berteduh 7 orang. Itu aja nggak bisa kita bayangkan bagaimana nanti penuh dengan berkah di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala mulia. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah
Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji pula karena apa? Karena perbuatannya yang sempurna, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya yang sempurna. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah hukum syariat yang Allah tetapkan untuk kita. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketetapan-ketetapan takdirnya. Mungkin sakit, mungkin perih, tapi Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Mau ibu kita me, apa namanya, me, memberikan nyawanya untuk si anak. Seorang ibu, dia mau memberikan nyawanya untuk si anak. Rasulullah SAW melihat seorang ibu di peperangan, dia nggak peduli dengan pedang, dia nggak peduli dengan tombak, dia nggak peduli dengan anak panah yang melesat sana sini. Dia mencari anaknya yang hilang, yang lepas dari pangkuannya. Dia cari. Ketika didapatkan anak tersebut, dia peluk, dia dekat erat. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mustahil ya Rasul, nggak mungkin. Cinta seorang ibu kepada anaknya, Allah lebih sayang kepada kalian. Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Ya, ada seorang ibu kadang mencubit anaknya, memarahi anaknya karena bentuk cinta seorang ibu kepada si anak. La yazalul bala fi mu'min fi ahlihi wa malihi wa nafsi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus balak menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, pada hartanya, sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Karena sayangnya Allah kepada hambanya. Allah kasih beberapa musibah untuk menggugurkan dosa hamba tersebut dan untuk meninggikan derajat-derajat mereka. Nah, ingat, semua apapun yang Allah timpakan kepada seorang hamba, berhusnudzanlah, itulah yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi di antara nikmat Allah kepada kita tadi apa? Perbuatan-perbuatannya, syariat-syariatnya. Ya, di antara perbuatan Allah itu apa? Ketetapan-ketetapan takdirnya, hukum-hukumnya, ini halal, ini haram, ya, ini dikasih hudud. Apabila membunuh, dibunuh lagi. Apabila yang sudah menikah berzina, dia dirajam mati. Itu semua adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Baik. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi besok insyaallah. Alhamdulillah, ya baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zat yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kemudian perbuatan, ketetapan, hukum dan syariat-syariatnya yang sempurna. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala pula terpuji karena ifdhalu ni'amihi 'ala alamin. Ya, karena anugerah yang Allah berikan kepada seluruh alam semesta.